Kali ini saya bersama dengan Rizky Effendi, pemain andalan dari NSA Jakarta. Riz, gimana kabarnya Riz? Baik. Alhamdulillah. By the way, andalan tapi belum main ya. Iya, itu yang mesti dijelaskan berikutnya. Sebenarnya topiknya ini justru karena si Rizky masih belum bermain ini, jadi kita ngelakuin interview pada siang hari ini. Karena pada waktu di Malang kan menurut informasinya kan Rizky udah siap main tuh, katanya seri Malang kemarin. Iya. Ya kan? Betul. Tapi ternyata kan seri dihentikan. Nah, ini kemudian IBL baru saja menerbitkan satu informasi, menerbitkan satu berita bahwa rencananya bulan September IBL bakalan dilanjutkan kembali nih. Nah, ini kan berarti ada kesempatan bahwa Rizky akhirnya ya bisa bermain juga di IBL 2020 ini. Tapi pertanyaan pertama, bagaimana sejauh ini perkembangan dari recovery ya dari cedera yang dialami Rizky? Sebenarnya gini ya, kemarin itu pada saat seri Malang tuh, emang jujur gue udah berangkat, dan gue udah siap bermain, walaupun jujur belum 100%, tapi udah sampai ya 85-90% gue udah bisa gitu. Gue bisa main save, gue bisa main ya, ngebantu apa yang bisa gue bantu lah gitu buat NSA gitu kan. Tapi ternyata Liga nggak jalan, dan gue ngerti banget itu kenapa nggak dilanjutkan gitu, dan gue setuju jujur aja. Dan akhirnya setelah dari itu, ya gue cuma bisa recovery di rumah, gitu kan. Jadi benar-benar semua gue cuma latihan penguatan tuh di rumah. Sementara kan gue perlu latihan beban sebenarnya. Gue perlu tuh gym, benar-benar yang proper gym, kayak leg press, leg curl, leg extension, squat, dan sebagainya gitu kan. Dan itu gue nggak ada di rumah. Jadi jujur kemarin selama beberapa bulan ini gue karantin, gue cuma bisa maintain, dan ya mungkin sedikit step back ya kalau gue bilang. Jadi nih sekarang gue baru mulai aktif ke klinik fisioterapi lagi di Esa Unggul, dan itu gue mulai ngebangun otot gue lagi ya, kasih beberapa minggu gue bisa main sih kayaknya. Oke. Tapi pada waktu seri Semarang kemarin, Rizky memang udah dapat Malang. Ya, di seri Malang kemarin, Rizky memang udah dapat clearance dari fisioterapi itu dokter yang menangani untuk bisa bermain. Bisa, tapi dalam limit menitnya mungkin ya. Mungkin masih belum bisa full kayak main sampai 30 menit lebih gitu, mungkin belum. Cuman mungkin bakal diatur gitu minute play-nya gitu kan. Oke. Gitu. Jadi akhirnya apa nih? Dapat informasi dari beberapa rekan Rizky ya di NSA. Jadi akhirnya malah wisata kuliner kali di Malang. Iya, kita malah makan bakso kemarin rame-rame. Ya gitulah. Ya habis mau gimana lagi ya Bung ya, keadaan yang inilah nggak bisa dipaksain juga ya kan. Ya, oke. Riz, kalau boleh tahu semenjak cederanya itu dialami hingga hari ini udah berapa lama ya? Aku tuh operasinya tuh 10 Oktober tahun lalu. Itu tanggal operasinya gitu. Jadi ya udah sekitar berapa ya? Sekarang bulan apa tuh? Udah 6-7 bulan mungkin ya, sekitar segitu. Kemarin sih seri Malang itu kayaknya udah 5 bulanan, itu gue udah dinyatakan mungkin gue udah siap. Soalnya itu ternyata awalnya kita itunya cuma diagnosa meniskus tok itu. Jadi ternyata waktu di MRI dan waktu di operasi itu ternyata cartilage-nya juga udah kena. Jadi di situ juga ada perawatan cartilage-nya. Jadi mungkin kalau meniskus doang mungkin cuma 2-3 bulan tuh harusnya udah bisa main. Cuman karena ada cartilage-nya itu katanya sebenarnya 6 bulan. Makanya itu kemarin saya itu sebenarnya tuh belum 100%, tapi sudah bisa dicoba untuk ya penyesuaian lah gitu. Tapi minimal dengan adanya penundaan ini ya, dilanjutkannya dari IBL 2020 ini, mudah-mudahan kondisinya Rizky lebih kuat lagi ya, lebih siap lagi untuk berkompetisi lah ya. Kalau dilihat dari waktunya mungkin iya, cuma kalau dilihat dari fasilitasnya sebenarnya ini sedikit merugikan. Karena jujur gue perlu gym, cuman ya nggak bisa dipaksain lah semuanya. Semua ada hal positifnya aja lah gitu. Selain masalah kesiapan dari fisik Rizky Effendi sendiri, bagaimana dengan selama ini kan Rizky kan selalu berada di pinggir lapangan nih, melihat teman-temannya bertanding untuk NSA gitu. Seberapa jauh Rizky bisa mengikuti pola permainan seperti yang diterapkan oleh Coach Inal? Sebenarnya sih jujur kalau pola permainan saya rasa saya nggak terlalu masalah ya, soalnya itu ada beberapa juga pola-pola yang di-adopt dari Setapak tahun lalu. Jadi mungkin yang kayak
gua, si Widi gitu, itu mungkin nggak terlalu masalah ya gitu kan. Jadi selama ini di latihan kemarin pun gue baru latihan 2 kali sebelum berangkat ke Malang, dan itu kayak ngerasa sih udah lumayan ngeblend ya gitu, soalnya emang pada dasarnya itu polanya gue udah ngerti gitu, jadi gue tinggal ngejalanin aja, paling refresh ulang beberapa kali repetisi gitu udah bisa sih, enak. Dan gue juga nonton itu anak-anak udah mulai fluid gitu, mainnya udah enak. Jadi apalagi Wiggins itu dia kalau kontrol bolanya gitu dia bisa ngelihat semua keadaan lapangan gitu, itu hebat sih. Jadi cocok lah ini polanya di NSA. Nah, ini untuk kelanjutan dari IBL 2020 ini ada wacana, oleh karena kondisi dari COVID-19 ini ya, dengan coronavirus ini, wacananya adalah para pemain asing ini bakal mengalami kesulitan untuk bisa dibawa kembali ke Indonesia oleh karena kebijaksanaan dari masing-masing negara gitu ya. Dari perspektif Rizky sendiri, bagaimana, ini kan kebetulan Indonesia kan menjadi top tim lah ya, di regular season sampai seri ke-7 kemarin gitu. Dari perspektif Rizky sendiri, dengan tidak hadirnya para pemain asing di IBL 2020 ini, bagaimana peta kekuatan dari NSA? Sebenarnya ini unfortunately ya buat NSA gitu, soalnya kita boleh dibilang kita sangat rely on Wiggins dan Mike ya gitu. Cuman tapi gue rasa bisa dimengerti lah ini apa maksudnya wacana ini, walaupun belum keputusan final kan, tapi gue bisa mengerti karena kondisinya COVID di Amerika kan luar biasa juga ya gitu kan. Jadi ya quote on quote agak ngeri juga ya gitu kan, dan kondisi politik mereka juga lagi kurang bagus gitu. Jadi bisa dimengerti kalau mereka akhirnya bisa gagal ke sini, di luar masalah biaya juga yang saya dengar. Cuma kalau buat lokalnya NSA, gue selalu berpikir kalau di setiap krisis itu ada opportunity. Ini opportunity buat semua pemain-pemain muda NSA buat step up. Karena apalagi yang selama ini dia mungkin nggak main atau main cuma beberapa menit ya, ini waktunya mereka jadinya. Justru ya itu selalu in every crisis there's opportunity. Kalau gue sih gitu. Oke. Tapi kalau Rizky sendiri melihat bagaimana kemudian kompetisi di IBL 2020 ini tanpa kehadiran pemain asing, apakah bakal terjadi perubahan kekuatan dari kompetisi ini? Secara besar mungkin enggak, tapi berdampak bagi beberapa tim, iya pasti. Apalagi beberapa tim yang sangat mengandalkan pemain asingnya gitu kan, itu sangat berdampak lah gitu. Cuma kalau buat tim-tim yang emang pemain lokalnya udah bagus-bagus, saya rasa nggak terlalu berpengaruh juga ya buat mereka ya gitu kan. Justru malah ada beberapa yang mungkin diuntungkan dengan kayak begini. Cuma kita nggak bisa ngelihat ini siapa yang diuntungkan, siapa yang tidak diuntungkan, tapi emang kita harus cari. Susah ya kalau kayak begini, nggak bisa dibilang win-win solution ya. Saya malah kadang bilangnya loss-loss solution ini. Soalnya kita memilih pilihan dari yang sulit sama yang sulit gitu. Iya kan? Jadi emang ya susah. Ya. Tapi kalau dari pandangan Rizky sendiri, secara jujur, kans dari NSA sendiri untuk bisa mempertahankan posisinya bagaimana? Masih bisa. Saya percaya, maksudnya anak-anak ini, ya dan kayak gini, floor general pasti turun ke Widi banget, dan Andre Rorimpande ya. Dan juga, gue masih percaya anak-anak masih bisa ya gitu. Ya mudah-mudahan gue bisa membantu apapun yang gue bisa kasih gitu kan. Gue akan coba semaksimal mungkin gitu kan. Ya gue sih ngerasa masih bisa ya NSA ya. Oke. Riz, mengenai peran di Rizky sendiri selama ini, apakah ada pembicaraan dengan Coach Inal mengenai positioning dan juga role dari Rizky Effendi di NSA ini bagaimana? Kalau seperti kita tahu Widi kan udah mantap tuh di posisi 1. Tapi kalau Rizky sendiri apa main di posisi 2 atau posisi 3? Nah ini dengan ada pemain asing dan dengan tidak ada pemain asing mungkin bakal berubah. Itu kemarin gue udah ada pembicaraan sama Coach Inal, sama Coach Joko juga tentang gimana nanti peran gue di lapangan tuh gimana sih gitu. Ngobrol lumayan lama di lapangan gue sama Coach Inal gitu kan, sambil reminding pola-pola gitu kan. Dia bilang katanya dia butuh gue di posisi shooter dan ball handler, ya kan? Karena di saat itu posisi big man kita cukup kuat ya. Kita ada Mike dan Rian di posisi center, dan posisi 4-nya kita ada Rizky dan Randika. Dan itu
gue rasa cukup lah gitu kan. Sementara kita butuh backup ball handler. Tapi dengan kondisi begini, ya gue sih berprediksi gue bisa bantu di posisi 4 juga, dan bisa di posisi 3-2 juga, shooter dan ball handler. Dan makanya nanti mungkin gue bakal ngobrol lagi sama Coach Inal gimana itunya. Gue bakal berusaha siap aja sih di semua posisi. Tapi dari pengalaman Rizky kan sebenarnya pola permainan ya, apabila kita melirik pola permainan Setapak tahun lalu dan juga sebagian yang dibawa oleh Coach Inal di NSA musim ini, itu kan ketergantungan terhadap positioning satu pemain. Berarti kayak big man kan tidak terlalu besar juga, karena semua pemain kelihatannya bergerak juga seperti tipe Eropa gitu ya. Tapi yang paling penting di posisi ini tuh kreator. Kita tuh perlu satu orang kreator, dan itu ada di Widi, ada di Pande gitu kan. Mungkin no disrespect ya buat si Lutfi, dia bukan kreator, tapi dia sharp shooter. Jadi jangan ngebiarin seorang sharp shooter itu meng-create, karena dia bakal kehilangan tenaga nanti pas dia keadaan kosong dia udah buyar gitu kan. Jadi semua harus ada tugasnya masing-masing gitu. Nah dari situ nanti gue harus ngobrol sama coach, jadi gue harus fokus di tugas yang sebagai apa, ya kan. Nanti setelah itu barulah gue bakal taruh mindset gue gitu kan. Oh gue main di posisi ini, oke gue harus fokus di sini gitu. Udah seberapa dalam tanda kutip gatalnya nih ini untuk segera bertanding? Aduh, kalau itu sih gak usah ditanya ya. Aduh, gue main basket udah gak main kompetitif gitu ya, udah berapa setengah tahun lebih. Gila gak sih? Maksudnya, aduh, ampun deh. 2 bulan pertama itu it's like hell gitu. Maksudnya, gila gak bisa pegang bola, cuman pakai tongkat, tiap hari latihannya gak keluar keringat, cuman penguatan doang di bed exercise namanya kan, dan itu dan kemarin udah mau waktunya main, tapi gak jadi. Makin deh. Ya minimal ada kompensasi bakso bakar saya dengar. Itulah. Oke, kita tahu Rizky mungkin udah sangat kepingin sekali ya turun ke lapangan berlaga sebagai pemain basket. Tapi kita lihat mungkin kita bisa ngelihat ada sisi positifnya juga kan. Rizky juga baru saja punya putri juga kan. Kayaknya waktunya sangat banyak sekali untuk bonding di antara father and daughter bonding. Betul sekali. Di situ benar-benar ya itu yang selalu gue mikirnya, oh ini ada positifnya kok gitu. Gue jadi bisa nemenin istri ya kan, bisa fokus benar-benar setelah dia lahiran juga belajar lah ya gitu kan. Hidup itu kan belajar ya. Saat ini gue lagi belajar jadi seorang ayah. Jadi ya masih belajar lah semuanya. Berdua kita juga tinggal benar-benar, gue cuma sama istri doang di rumah gitu kan. Jadi sekarang bertiga, jadi kita benar-benar berdua tuh begadang sama-sama lah kita. Ya kan? Coba sekarang dengan kondisi kamar gelap tanpa pencahayaan udah bisa ganti popok sama bikin susu? Belum. Kebetulan anak gue nggak suka gelap. Jadi kita kalau malam tidurnya tetap terang. Dia kalau gelap pasti nangis terus. Jadi kayak aduh ntar gak bisa tidur lagi. Ya udahlah kita korbanin. Ya udah. Oke, Riz, thank you nih bincang-bincang kita singkat ini mengenai kesiapan Rizky, NSA dan juga kelanjutan dari IBL 2020 ini. Thank you, Salam buat keluarga, sukses selalu, Riz. Thank you.